Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya Bung Khalil Ahmad di PKB Talks 24, podcastnya anak muda, bebas bicara apa saja tapi punya makna. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita diterima bersilaturahmi dengan tokoh kita siang hari ini, yaitu beliau Kiai Haji Hasbiallah Ilyas. Sudah tidak asing lagi bagi masyarakat DKI Jakarta. Beliau ini adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKB. Sudah 3 periode ya? Iya, alhamdulillah. Beliau ini juga ketua DPW PKB DKI Jakarta. Iya. Kesehariannya beliau dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Betawi, dan beliau mempunyai panggilan kesayangan. Apa itu? Baba Hasbi. Oh iya. Nama yang dinisbatkan pada tokoh serial tayangan Baba Hasbi series. Iya. Yaitu satu tayangan yang mengcapture karakter tradisi budaya masyarakat Betawi. Oke. Sebelum kita bahas tentang karakter, pemikiran, gagasan, perjuangan, dan juga kegelisahan dari seorang Baba Hasbi ini, kita manggilnya Baba Hasbi ya. Oke. Maka tidak ada salahnya pemirsa sekalian kita saksikan tayangan yang berikut ini. Baik pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, saatnya kita menggali informasi selengkap mungkin dari tokoh kita Baba Hasbi. Beliau ini memiliki kepedulian terhadap warga NU dan Aswaja di DKI Jakarta, memiliki sepak terjang yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Betawi, bagaimana beliau berjuang untuk membela aspirasi warga Nahdien melalui saluran aspirasi politik di DPR RI DKI Jakarta. Karena itu, yuk pertama kita akan tanya beliau nih, apa kabar Baba Hasbi? Alhamdulillah. Assalamualaikum sebelumnya. Oke, hari ini kita akan tanya, kira-kira Baba Hasbi kegiatan aktivitas sekarang yang prioritas apa nih? Kan sudah masuk tahun-tahun politik nih, kesibukan untuk persiapan. Aktivitas kita dari tahun ke tahun, dari tahun 2008, awalnya 2006 ya. Oke. Sampai hari ini ya normatif ya biasa. Hidup ini kan mengalir aja kayak air. Oke, betul. Nggak perlu kita harus begini, harus begitu, enggak. Mengalir kayak air. Ya begitu, kayak kita doa. Oke. Kalau kita doakan ya mudabbirul umur wa ya ba'isal kubur wa ya mujril buhur. Dalam artian apa? Kita berjalan aja sesuai keseharian kita, tidak perlu hidup ini enggak boleh ngoyo benar. Oke. Apa ada aja keseharian kita. Terima masyarakat. Dalam keseharian ini. itu Baba Hasbi ini lebih banyak dihabiskan sebagai anggota dewan ya Bung Haji? Enggak, alhamdulillah. Kalau siang saya aktivitas kedewanan kalau memang ada rapat-rapat di dewan. Kalau tidak ya biasanya ada undangan masyarakat. Malam begitu juga. Nerima tamu. Sampai jam berapa tuh nerima tamu? Nerima tamu dari masyarakat, dari semua kalangan masyarakat. Ya sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam, jam 1 sampai jam 2 lah. Dari habis isya biasanya. Oke. Kebetulan kita ada kegiatan habis isya. Ya macam-macam kegiatan, undangan-undangan dari masyarakat biasanya. Jadi ngadirin undang-undangan pengajian dan seterusnya. Macam-macam. Tapi secara intensitas kegiatan itu ada perbedaannya dari sebelum masuk di tahun politik. Ini kan sudah masuk tahun politik nih, Baba Hasbi. Ada tambahan kesibukan dong, mungkin turun ke konstituen atau ya, apa begitu? Mungkin ada tambahan karena ada beberapa wilayah yang minta misalnya dari PAC
untuk dikukuhkan, untuk dikuatkan lagi, itu aja perbedaannya. Oke. Tapi perbedaannya mencolok ya enggak lah. Tapi persiapan khusus menghadapi pemilu ini ada? Enggak, saya dari tahun 2009 jadi terus 2014, terus 2019, ini 2024. Itu saya bilang pemilu ini kan masyarakat kita di Jakarta kan udah pinter. Udah pinter, sudah ngerti. Yang terpenting masyarakat juga bisa menilai mana yang mobil mogok sama bukan mobil mogok kan masyarakat ngerti. Setelah kepilih dia nggak turun lagi, setelah masyarakat kan bisa lihat di situ. Iya. Enggak lah, ambil kata perbedaan juga perbedaan sangat sedikit. Oke. Jadi Bapak Hasbi, aktivitas Bapak Hasbi dengan turun itu artinya memang membawa aspirasi tanggung jawab ya, istilahnya sebagai seanggota dewan, menyerap aspirasi begitu ya berarti ya? Iya, itu karena namanya saja wakil rakyat. Wakilnya rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkatan DKI Jakarta. Ya sudah, ya kewajiban saya ya sebagai anggota dewan. Memang seharusnya anggota dewan itu harus lebih banyak turun ke masyarakat daripada rapat-rapat di DPRD. Oke. Jadi kalau sekarang kan langsung nih turun menjemput aspirasi. Kira-kira di lapangan itu sebenarnya apa nih yang dihadapi masalah masyarakat DKI Jakarta ini yang sering disampaikan lewat Bapak Hasbi ini? Yang disampaikan oleh masyarakat itu sebenarnya masalah klasik. Sampai hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal ya. Misalnya got, saluran air, jalannya rusak, terus lampu, penerangan jalan, ya seperti itu aja. Baru-baru ini kan ada heboh itu viral tuh Bapak Hasbi soal polusi udara, itu sebenarnya gimana itu? Polusi udara ini karena pemerintah DKI Jakarta, dinas lingkungan hidupnya seharusnya bisa mengantisipasi ini. Karena udara panas juga udah beberapa pabrik yang ada di DKI Jakarta ini seharusnya diketatin. Ini tidak diketatin sama ini. Satu, tidak diberikan pengetatan. Kedua, kendaraan bermotor, pemerintah selalu menyalahkan kendaraan bermotor. Ya, sebenarnya bukan. Pemerintah tidak bisa mengantisipasi ini. Saya kalau pemerintah bisa mengantisipasi, tidak akan terjadi nih polusi udara yang sangat buruk seperti ini. Juara satu nih Bapak Hasbi DKI ini. Ya karena nggak ada kerjanya. Pemerintah Provinsi DKI ini setelah Pak Anies turun, nggak ada kerjanya apa yang dikerjakan namanya. Kalau Bapak Haji kan pernah juga tuh statementnya ya keras ya terkait dengan RTH. Masa ruang terbuka hijau DKI ini yang harusnya 30% itu baru antara 10 maksimal ya atau 5? 9 kurang. Ada apa ini kok nggak berjalan programnya itu Pak? Ya karena PJ gubernur ini mungkin tidak mengerti ya. Saya juga tidak paham pola pemikirannya sampai RTH tidak ada, padahal itu amanat undang-undang dan bisa itu kan polusi, bisa ini. Nggak paham saya. Agak sulit memang diajak komunikasi Pak PJ ini karena mereka mungkin merasa dekat dengan istana lah, apalah gitu. Jadi agak sulit. Tapi sebelumnya ada ya upaya untuk bagaimana mengembalikan pohon dengan program seharusnya sudah ada. Seharusnya bisa lah. Seharusnya mampu. Penganggaran untuk RTH tahun ini dari gubernur ke gubernur. Saya sudah mengalami 5 gubernur di DKI Jakarta. Baru PJ gubernur ini RTH ini nol anggaran. Nol anggaran itu. Nol anggaran, bagaimana kita mau menyelesaikan polusi udara? Anggarannya saja nol. Bagaimana kita mau menjalankan undang-undang? Itu loh. Sama sekali nol. Nol artinya, nggak ada. Bisa dicek tuh di dinas pertamanan. Oke. Nah, untuk pembebasan lahan itu nol. Nggak jalan. Tapi sebelumnya jalan ya Pak Bas? Jalan dari gubernur, dari zaman Pak Fauji Bowo. Ini kemarin ada perubahan APBD juga nggak tercapture di situ ya Pak Haji? Nggak ada, nol. Nggak ada juga nol ya?
Jadi ini tetap akan menjadi problem dong ya. Loh iyalah problem pemerintah DKI Jakarta. Dan PJ Gubernur ini kan masuk DKI Jakarta jadi PJ sudah hampir setahun. Coba apa yang dirasakan oleh masyarakat, ada nggak? Kali Ciliwung aja nggak kelar. Padahal Pak Presiden sudah berapa kali mengatakan selesaikan. Sampai hari ini tidak selesai. Tapi itu gambaran usulan tentang ini di fraksi PKB itu sendiri sudah seringkali menyampaikan. Oh iya, di rapat-rapat komisi kita sampaikan, di rapat-rapat Banggar kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan lah, tahun 2024 ini PKB besar di DKI Jakarta. Insya Allah kita lebih kuat lagi untuk membela aspirasi masyarakat. Jadi untuk Jakarta. Problemnya karena PKB kecil gitu ya. Kecil problemnya itu. Jadi apapun yang disampaikan seolah-olah mental gitu. Mental. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan santai kita siang hari ini dengan beliau tamu istimewa kita, Bapak Hasbi. Beliau ini selain sibuk sebagai anggota legislatif dari fraksi PKB, juga memiliki aktivitas di sosial kemasyarakatan, keagamaan. Beliau mengajar di beberapa majelis taklim dan salah satunya adalah majelis taklim Masjid Jami Ilyas ya, Bapak. Iya. Mengajar kitab-kitab kuning, salah satu antara lainnya adalah Riyadhus Shalihin. Setiap malam apa, Bapak? Setiap malam Rabu itu. Setiap malam Rabu. Nah, kadang-kadang ditayangkan oleh media PKB TV. Dan pemirsa sekalian, beliau ini juga ketua fraksi PKB DPRD DKI Jakarta dan beliau duduk di komisi B itu ya, iya. Bapak Hasbi ya. Kalau boleh cerita dong Bapak Hasbi, di komisi B itu memiliki mitra-mitra dengan siapa aja, Bapak? Ya banyak ya mitra-mitra komisi B itu, diantaranya BUMD, terus Dinas Perhubungan, tenaga kerja, macam-macam lah. UMKM, pariwisata termasuk ya, iya. Laut dan perikanan. Iya, gitu laut ya. dan perikanan. Itu kesehariannya itu jadi menjadi fokus kegiatan Bapak Hasbi di tim komisi B itu, Bapak Hasbi ya? Jadi begini, kita walaupun saya di komisi B, tapi banyak saya lintas komisi. Dalam artian apa? Karena kebetulan saya ini kan ketua fraksi. Oh ya. Ketua fraksi, jadi tidak hanya terfokus di situ. Apa yang terpenting bagi saya itu, apa yang terpenting yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Oke. Apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, aspirasi masyarakat, yang masyarakat membutuhkan. Nah ini kan yang kita harus, politisi itu harus menerapkan pada dirinya masing-masing itu politik kehadiran. Politik kehadiran. Jadi kita nggak perlu ke masyarakat itu, nggak perlu masyarakat yang datang ke kita, kita yang harusnya datang ke masyarakat, kita yang harus menanyakan istilahnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, harus jemput bola. Aspirasi masyarakat. Iya, karena duduknya kita di DPRD, duduknya kita di pejabat apapun, di eksekutif ataupun legislatif, itu semua karena mandat dari masyarakat, mandat dari rakyat. Kemarin kita melihat nih Bapak Hasbi kayaknya turun ke pasar-pasar ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan kenaikan harga beras yang meningkat itu sebenarnya gimana nih? Turun ke pasar-pasar ini kan begini, masyarakat hari ini kan sedang susah. Ekonomi kelihatannya aja di Ibu Menteri Keuangan bilang ekonomi kita naik, ini surplus apa macam-macam. Tapi kenyataan di bawah ini masyarakat sangat susah. Ini yang di Jakarta, bagaimana yang di daerah? Oke. Sangat susah Pak masyarakatnya. Coba ditanyakan kepada masyarakat, susah atau tidak? Bahkan kita kalau naik mobil kita tanya supir taksi, supir ojol, mereka sepi. Artinya kerja dewan itu masih banyak PR-nya ya Bapak Sangat Hasbi? sangat banyak, apalagi sangat banyak politik kehadiran yang diperlukan. Makanya saya bilang kepada kawan-kawan di fraksi PKB, turun ke bawah kita tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Dan ini artinya PKB masih memiliki PR untuk bagaimana ke depan agar suaranya di parlemen itu semakin kuat. Iya. Bapak Hasbi ya? Saya yakin kalau PKB di DKI Jakarta suaranya tidak kecil seperti ini, kursinya tidak sedikit seperti ini, banyaklah kita nambah misalnya
peringkat ketiga atau keempat, ketiga lah. Itu saya yakin DKI Jakarta akan berubah. Lebih cepat akan berubah, Pak. Salah satu contoh, fraksi kita paling kecil di DPRD DKI Jakarta. Kemarin uang 300.000 itu yang waktu Covid itu yang memperjuangkan alhamdulillah PKB. Partai yang pertama kali memperjuangkan bantuan langsung tunai itu. Di sidang paripurna kita sampaikan itu. Sebelum fraksi-fraksi lain ngusulin, PKB awal ngusulin, baru fraksi-fraksi lain ikut. Banyak hal-hal seperti itu yang kita perjuangkan. Ya kita nggak usah banyak bicara ke masyarakat, saya katakan kita nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ini, nggak usah banyak. Yang terpenting bagi kita hari ini, kita bekerja maksimalkan, turun ke bawah, kita bekerja maksimalkan, turun ke masyarakat, biar masyarakat merasakan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, pemirsa, menarik sekali obrolan kita siang ini sesuai dengan tema kita PKB Talks. Podcastnya anak muda, bebas bicara apa aja tapi punya makna. Ini kita bisa bicara tentang ekonomi, UMKM, pariwisata dan seterusnya, sebatas dan yang penting selalu menghadirkan makna. Bapak Hasbi, ini yang juga mau saya tanyakan ini. Sebenarnya ini mengapa nih PKB kok di Jakarta perwakilannya itu belum terlalu banyak di DPR, sehingga aspirasi yang diperjuangkan itu seolah nih kalah dengan fraksi lain. Kira-kira apa nih? Ya, begini, kita susah mensosialisasikan apa yang kita perjuangkan. Dulu misalnya zaman gubernur sebelumnya, Marbot, apa itu semua perjuangan PKB. Zaman gubernur sebelum Pak Anies ya, itu PKB yang memperjuangkan umroh, macam-macam. Tapi begini, memang kendala fraksi kita kecil. Jadi, sedikit pemilih PKB kurang mensosialisasikan apa yang sudah dikerjakan oleh PKB di DPRD DKI Jakarta. Tapi kita akan maksimalkan kok. Insya Allah dengan izin Allah, bimasyiatillah, kalau PKB itu besar, saya yakinkan insya Allah DKI Jakarta akan berubah. Ngomong-ngomong nih tentang PKB ini Bapak Hasbi ya. Sebenarnya PKB ini kan kalau tidak salah nih ya, adalah aspirasi kepanjangan dari warga Nahdien ini. Iya. Apa kira-kira warga Nahdien itu belum terlalu jatuh cinta kepada PKB di Jakarta atau bagaimana ini? Begini, memang PKB kultur Nahdien di Jakarta dengan kultur Nahdien di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu beda. Oh gitu. Beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kepedulian kulturnya itu terhadap partai yang didirikan oleh Kiai NU, oleh sesepuh NU, Kiai sepuh NU, itu memang ada mereka itu semangatnya ada. Semangat, girahnya ada. Nah, semangatnya ada, girahnya ada, semuanya ada. Bahkan sadar benar kultur NU di Jawa Tengah, Jawa Timur itu, sebagian Jawa Barat itu, bahwa ya kita orang NU ini ya partai kita PKB. Karena di Jakarta ini belum ada seperti itu. Gitu. Di Jakarta ini memang kita harus berjuang panjang, berjuang maksimal. Karena memang masyarakat di Jakarta ini beda ya dengan di daerah-daerah lain. Makanya saya berharap kuncinya sosialisasikan PKB, sosialisasikan kinerja PKB. Kita kenalkan bahwa PKB ini partai ideologisnya orang-orang NU, ahli sunnah wal jamaah. Ini yang mesti kita perkenalkan. Makanya dalam tagline saya itu selalu saya bilang PKB partainya benteng ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuannya. Ini harus tetap ini kan ya, isu sekarang itu memang penting itu ya Bapak Hasbi ya? Iya, karena partai saya masih berkeyakinan partai yang bisa bertahan itu partai yang punya ideologi. Gitu. Karena partai didirikan karena ingin jadi presiden aja itu, setelah itu lambat laun tuh partai akan runtuh, Pak. Karena betul apa yang dikatakan Paus Benediktus itu, kalau sesuatu itu akan ingin bertahan maka harus dikuatkan dengan ideologi. Yang bisa bertahan itu yang punya ideologi. Iya, kayak PKB, ideologi Ahlussunnah wal Jamaahnya, kalau ini kan jelas. Kalau yang tidak akan bertahan lama kalau tidak punya ideologi. Nah ini, saya yakin PKB akan besar di DKI Jakarta dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Tapi mungkin ada satu hal yang mungkin masih mengganjal ya Bapak Hasbi ya. Itu mungkin struktur NU itu kurang kuat atau gimana untuk mendukung, atau mungkin gimana itu kok bisa? Ini yang penting bagi saya itu struktur ya, kawan kita harus support struktur. Tapi yang terpenting yang kita pikirkan, yang kita jaga, yang kita terus komunikasi, yaitu kultur. Kultur. Ya. Oke. Terus PKB sejauh ini di fraksi sendiri sudah berjuang untuk bagaimana agar aspirasi warga Nahdien itu bisa disalurkan melalui misalnya serapan APBD gitu ya Bapak? Oh iya, alhamdulillah misalnya NU tahun ini juga kultur struktur ya naik, anggaran hibahnya macam-macam naik. Ya pasti kita akan perjuangkan lah untuk kepentingan. Dia bukan hanya ini, bukan hanya baru ini. Dari dulu kita perjuangkan. Marbot dapat gaji, ini semua dapat gaji itu. Di antaranya itu perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa dan dengan beberapa fraksi yang lain. Nah, kan ini PR bagaimana menjembatani antara aspirasi di bawah yang masyarakat Nahdien dengan apa yang dikerjakan oleh fraksi PKB di DPR di DKI Jakarta. Belum terlalu baik, berarti ada di sini ada missing link dalam komunikasinya. Oh, nggak ada. Kalau missing link dengan kultur itu kita tidak ada missing link. Okay. Sama sekali tidak ada missing link dengan kultur. Sebagian ya, karena Jakarta ini kan luas, penduduknya berapa banyak, berapa juta. Mungkin karena fraksi kita kecil belum terjangkau keseluruhan. Tapi kalau fraksi kita besar pasti akan berbeda. Saya yakin dengan izin Allah, masyaAllah itu akan berubah. Berarti PKB sendiri itu sebenarnya punya pembeda secara karakteristik dan khas ya dibanding partai yang lain untuk kultur masyarakat DKI Jakarta. Oh pasti punya beda, pasti beda jauh lah kita dengan mereka. Kita itu jelas yang ahli sunnah wal jamaah, yang kita yang tidak melupakan tradisi, yang anak-anak muda juga yang tambah banyak kok, alhamdulillah. Dan yang terpenting bagi saya ini bagaimana kawan-kawan di fraksi, walaupun kita kecil, kita optimalkan, bukan hanya untuk kepentingan NU, untuk kepentingan masyarakat Jakarta pada umumnya. Karena PKB di DKI Jakarta bukan hanya milik warga ahli sunnah wal jamaah, bukan hanya milik kultur Nahdlatul Ulama, tapi milik warga Jakarta dan milik umat. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan siang hari ini dengan Bapak Hasbi, tokoh masyarakat dan juga tokoh penting karena beliau ini adalah Ketua DPW PKB DKI Jakarta. Dan kita tahu Jakarta tantangan ke depan akan semakin kompleks ya Bapak Hasbi ya. Karena sebentar lagi Jakarta akan kehilangan status istimewanya sebagai ibu kota negara. Jadi Jakarta pasca IKN. Nah, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kira-kira apa nih pandangannya Bapak Hasbi tentang masa depan Jakarta ke depan? Saya rasa tidak ada masalah, kita sudah diskusikan, kita sudah bahas bersama. Bahkan kemarin undang-undangnya sudah ada. Bulan apa tuh, Juni apa Juli itu? Bahwa undang-undang sudah disetujui bahwa ibu kota Indonesia itu pindah ke Kalimantan ya? Kalimantan. Iya, sudah disetujui di semua, nggak ada masalah. Dan pemerintah Provinsi DKI walaupun persiapannya belum maksimal sampai hari ini, tapi autopilot masyarakat Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berjalan. Kok selama ini pemerintah DKI Jakarta selama setahun ini, hampir setahun dipegang PJ Gubernur autopilot kok. Autopilot gimana? Ya maksudnya tanpa pilot punya jalan aja ini. Oh, gitu. Pemerintah. Coba bayangkan sekarang anggaran kita defisit. Anggaran kemarin baru-baru iya, defisit enggak 5 triliun. 5 triliun ya. 5 triliun bagaimana kerjanya? Wong di waktu kita Covid aja 20 Covid 22 kita surplus kok sekarang ini. Bisa defisit gimana? Padahal sudah mulai normal. Mungkin kita bingung. Berarti Jakarta selama ini setelah tidak ada gubernur yang dipilih oleh masyarakat, Jakarta ini autopilot. Jadi kita juga mempersiapkan IKN. Jadi dengan sendirinya masyarakat Jakarta udah siap, Pemda Jakarta, Pemprov juga sudah siap karena bisa berjalan dengan sendirinya dan tidak ada perubahan, hanya nama
bahwa Jakarta pindah bahwa ibu kota pindah, ya hanya mungkin beberapa kementerian atau anggota DPR mungkin ya akan pindah ke sana. Itu tidak mempengaruhi ekonomi Jakarta. Tapi secara sebagai kota modern, ya, fokus Jakarta nanti tidak lagi menjadi pusat pemerintahan ya Bapak Hasbi? Oh, tidak ada masalah. Misalnya salah satu contoh, Casablanca. Casablanca itu awalnya ibu kota Maroko, dipindah ke Rabat, tuh tetap perputaran ekonomi adanya di Casablanca kan. Seperti itu juga Malaysia, ada beberapa negara, nggak ada masalah Pak. Tapi ada konsekuensi lain, misalnya Bapak, misalnya dari anggaran yang untuk istimewa yang dari pemerintah pusat akan berkurang barangkali, atau gimana? Tidak ada masalah, karena PMD kita dalam artian apa? PAD kita cukup lah untuk kalau dipakai untuk yang benar-benar masyarakat itu cukup. Cuman memang kita harus meningkatkan PAD, ini PR kita. Karena dari misalnya dari 80 triliun anggaran untuk Pemprov DKI Jakarta, itu yang 40 triliun 50%-nya itu dipakai untuk gaji. Dipakai untuk gaji, dipakai ASN untuk ya, ASN, semua lah. Daerah ya semuanya di sini. Iya, untuk kunker, untuk apa semua, diantaranya untuk PPSU itu gaji semua. 50%-nya ini dipakai untuk buat masyarakat. Nah, ini yang menyebabkan pembangunan di DKI Jakarta ini agak lambat. Nanti kalau sudah tidak jadi ibu kota ini harus dicari cara rembuk bersama bagaimana anggaran uang rakyat ini jangan 50% dipakai untuk belanja, untuk kepentingan gaji dan lain-lain operasional. Ini dipakai seharusnya yang bagus itu kalau negara kota ingin maju itu dari anggaran pemerintah itu 20% dipakai untuk operasional, 80%-nya dipakai untuk kepentingan masyarakat, dibuang ke masyarakat semua. Kalau hari ini kan enggak, 50 untuk operasional, gaji dan lain-lain, 50%-nya untuk dipakai untuk kepentingan masyarakat. Itu juga kalau belum disunat macam-macam. Jadi Bapak Hasbi ini sepertinya udah siap untuk jadi gubernur. Wah, kalau soal itu kita lihat takdir aja, kita menunggu takdir aja kalau soal. Iya. Nah, ini kan PKB kalau tidak salah ini DKI Jakarta khususnya punya tagline nih, PKB masa depan Jakarta. Tapi saya nggak dieksplor sedikit Bapak. Masa depan Jakarta kalau PKB menang di DKI Jakarta, insya Allah dengan izin Allah bimasyiatillah Jakarta akan berubah. Ini bukan hanya soal janji ya. Insya Allah kita akan bekerja maksimal dengan fraksi terkecil di DKI Jakarta. Alhamdulillah PKB walaupun nggak banyak sudah berbuat semaksimal mungkin sesuai kekuatannya. Dengan saya yakin DKI Jakarta akan berubah jika PKB ini menang di DKI Jakarta. Tapi Babe Hasbi, ini kan Babe nantinya akan maju ke DPR RI ya? Iya. Itu persiapannya sama nggak dengan ketika Babe mencalonkan untuk DPRD ini? Ya agak beda ya. Kalau DPRD itu kan skupnya lebih kecil, hanya 3 kecamatan. Misalnya saya dapil Jakarta Timur. Kalau DPR RI kan se-Jakarta Timur, 10 kecamatan. Ya pasti persiapannya berbeda ya. Mengalir aja lah kayak air. Tapi udah siap berarti ya Pak? Ya kita mengalir aja kayak air, kita tawakal, yang penting kita bekerja maksimal. Ada upaya-upaya misalnya doa secara khusus gitu misalnya? Wah, kalau itu kita tidak bisa saya sampaikan, ini urusan kita dengan yang di atas. Soal itu. Tapi kemarin nih terlihat nih di sosmednya Babe Hasbi nih, kalau saya lihat itu ini ya teman-teman, Babe Hasbi pernah berkunjung nih ke makbarohnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam rangka ziarah. Itu doa khusus atau apa? Oh enggak, itu kita karena alhamdulillah kalau ada rezeki, ada uang cukup, kita berangkat ke sana lah, kita ziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya di Syekh Abdul Qadir Jailani, ke seluruh aulia Allah yang ada di Irak dan beberapa negara. Nah ini tujuannya kita kan begini ya. Hidup ini kan kita bukan hanya makan kan, bukan hanya makan nasi, makan ini, makan kebutuhan jasmani kita.
Tapi kan rohani kita ini kan perlu kasih asupan juga. Dikasih asupan. Ini menurut saya itu ziarah itu bagian asupan rohani kita. Ngeces lah istilahnya. Ya. Tapi kalau saya lihat juga, saya dengar juga di tayangan itu sempat mendoakan Gus Muhaimin ya. Oh iya dong. Menjadi presiden. Oh iya, kita itu tahun lalu itu kita mendoakan. Alhamdulillah sekarang beliau bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, masyiatillah, beliau bisa bisa jadi wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Kita berharap berjalan dengan lancar semua. Insyaallah kita doain aja bareng-bareng sampai Pak Muhaimin ini insyaallah meraih kemenangan. Oke, Babe Hasbi, kita lanjutkan. Tadi informasinya sudah kita dengarkan perkembangan terbaru, yaitu bahwa Gus Muhaimin Iskandar ini sudah mendeklarasikan sebagai wakil calon presidennya dari Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Kalau menurut Babe Hasbi, ini kedua pasangan ini potensinya gimana? Atau sebelum itu saya mau tanya dulu, menurut Babe Hasbi ini Gus Muhaimin itu tokoh yang seperti apa? Beliau adalah tokoh muda yang perjuangannya kita tahu dari umur 30-an ya, 35 tahun sudah jadi wakil DPR. Perjuangan beliau tidak terhenti. Sebelumnya juga beliau aktivis. Beliau adalah aset bangsa menurut saya. Tokoh muda yang hidupnya itu dipenuhi dengan perjuangan. Darah biru Nahdlatul Ulama. Darah biru Nahdlatul Ulama, keturunannya Mbak Bisi Samsuri, dan beliau juga perjuangannya untuk NU, untuk masyarakat. Tiada hari yang saya kenal beliau itu, tiada hari bagaimana berpikir, bekerja untuk kemajuan bangsa Indonesia dan maslahat untuk umat. Dan salah satu tokoh yang rajin nulis gagasan-gagasan. Oh iya. Ya, tinggal bukan hanya sekedar diucapkan, tapi ditulis dalam sebuah konsep yang jelas ya. Oh, kalau itu itu dari zaman beliau aktivis mungkin sudah seperti itu. Gagasan-gagasan beliau itu dari dulu, Pak. Nah, memang beliau itu hari ini tokoh yang tokoh muda hari ini yang memang benar-benar sangat konsen, sangat layak. Bukan hanya layak, ini sangat layak untuk memimpin Indonesia, kalau menurut saya. Oke. Kalau mengenai Bapak Anies Baswedan sendiri gimana, Bapak Hasbi? Kelihatannya punya kedekatan khusus nih karena pernah 5 tahun di DKI Jakarta sebagai gubernur. Enggak, Pak Anies Baswedan yang saya tahu, saya dulu termasuk orang yang selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan karena saya belum tahu. Wajar dong kita belum tahu kita. Tapi setelah saya mau tahu, setelah saya pelajari apa yang beliau kerjakan, ini beliau juga seorang yang punya misi ke depan. Salah satu DKI Jakarta misalnya, kalau dibanding, mohon maaf, dibanding capres-capres yang ada nih yang beredar namanya, Pak Anies Baswedan di Tuan Senen tuh yang bangun Pak Anies. Itu mungkin. Terus ada lagi tuh yang jalanannya seperti Pinisi tuh, itu yang bangun juga zaman Pak Anies. Pak Anies. Banyak peninggalan Pak Anies yang beliau walaupun hanya 5 tahun di DKI Jakarta. Nah, kita sekarang banyak program dawis. Uang itu memang banyak, APBD itu sama Pak Anies itu dibuang habis-habisan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya yang menjadi mungkin penilaian bahwa Pak Anies di DKI Jakarta itu bagaimana menggelontorkan uang untuk DMI-nya itu, sehingga setiap masjid, bukan hanya DMI, dawis, guru-guru, PAUD, itu semua beliau gelontorkan. Dan memang sebuah reformasi anggaran yang ada di DKI Jakarta ini zaman Mas Anies Baswedan. Bapak Hasbi punya kedekatan khusus karena kemarin di tayangan Karni Ilyas sempat disebut-sebut tuh sama ya, semua juga anggota DPRD itu dekat dengan Pak Anies. Pak Anies itu orang yang tidak ada jarak dengan kita semua, dengan DPRD pada waktu itu. Mungkin komunikasi yang paling baik antara DPRD dengan, saya sudah ngalami 5 gubernur ya, komunikasi yang paling baik dengan DPRD itu Pak Anies. Selalu komunikasi apa gampang, nggak sulit lah. Nah,
Bapak Hasbi, peluangnya nih pasangan Anies dan Caimin yang ada akronimnya Amin gitu. Itu menurut Bapak Hasbi gimana nih kira-kira untuk kontestasi politik Pilpres 2024 nanti? Saya sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, saya yakin kita menang. Saya yakin kita menang. Yang penting kita bekerja maksimal, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Walaupun rintangannya sangat banyak dari sana sini. Ini namanya perjuangan seperti itu ya. Kita manusia, Pak. Manusia ini manusia lemah lah kita. Nabi aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan beliau sampai beliau di embargo, sampai beliau dikucilkan, ya. Walaupun kita seperti mungkin nanti kita akan dikucilkan, diinikan, itu bukan halangan bagi kita. Tapi karena yang dialami oleh Nabi kita juga seperti itu. Sebagai koalisi, partai koalisi, PKB siap untuk mensupport DKI Jakarta. Insya Allah PKB DKI Jakarta dengan izin Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan selalu minta kepada Allah, munajat kepada Allah, insya Allah pasangan Aminnya akan menang. Oke. Terus kemudian Bapak Hasbi, saya juga mau nanya, ini seperti ada nada minor nih. Kok Caimin begitu dicalonkan langsung besok dipanggil oleh KPK? Ini gimana sebenarnya kalau ya ini dalam sebenarnya konteks perjuangan ya? Ini maksud ini lagi yang dipanggil, beliau ini dipanggil urusan yang tahun 2012. Enggak. Ya, asumsi masyarakat bukan hanya orang-orang politik ya. Aktivis-aktivis politik, masyarakat bawah juga tahu bahwa nuansa kental politik. Bahkan pasal sistem orang itu sampai 5.000 sana aduan yang belum itu kan ini jelas. Ya bagi saya ini jangan menjadikan negara ini presiden buruk buat hukum ke pemerintahan yang akan datang. Oke, kalau menyangkut tentang teman koalisi nih Bapak Hasbi, ini kan ada suara sumbang juga nih, kok PKB menggandeng Nasdem yang di dalamnya ada PKS dan seterusnya, ini gimana menurut? Wah, kalau itu biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita koalisi dalam pilkada beberapa daerah itu bareng PKS kok. Jadi ini normatif saja ya, kita bekerja sama menjalin koalisi dengan partai apapun. Kita hari ini tidak perlu berpikir terlalu berpikir sempit hari ini. Hari ini kita berpikir bagaimana negara ini ke depan maju. Karena sayang kalau sampai Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar tidak jadi. Ini sayang karena ini aset. Dengan pemikiran-pemikiran dua capres cawapres kita yang berlian ke depan. Insya Allah saya yakin, saya punya keyakinan yang sangat jika beliau berdua ini terpilih, Indonesia akan berubah. Oke, ini untuk menyamakan persepsi nih di antara masyarakat arus bawah, terutama kaum Nahdien ini. Kok kapan sih kita punya kesempatan biar kita bisa manfaatkan momen ini? Pesannya apa nih? Ya begini, kita harus gotong royong, kita harus apa yang dikatakan oleh Pak Muhaimin, oleh Gus Imin pada waktu deklarasi itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Ya kita tolong menolong di dalam kebaikan dan jangan tolong menolong di dalam yang bukan kebaikan, kan begitu. Dalam artian apa? Kita kerja maksimal. Kita kerja bersama-sama, kita gotong royong untuk kepentingan Indonesia ke depan. Artinya kalau NU ingin bisa ikut mengatur kebijakan negara, ikut mengontrol kebijakan negara, sudah semestinya ya sesuai dengan tujuan berdirinya PKB. Iya, ya? PKB didirikan kan itu tujuannya, supaya orang-orang NU mendapatkan tempat di pemerintahan, supaya orang NU berkontribusi besar di dalam perjuangan politik, perjuangan mengatur negara ini, kan gitu. Setelah Gus Dur jadi presiden sampai hari ini belum ada lagi kan. Nah, kita berharap ke depannya itu mudah-mudahan pasangan ini menang. Mau pilih wakil yang bagaimana lagi coba? Pak Muhaimin, aktivis NU mungkin dari pelajar, terus PMII, mahasiswa, NU, terus sampai beliau
sekarang apa? PKB, belum, semuanya jalurnya jalur NU. Dan yang kedua, beliau adalah memang pendidikan NU. Beliau juga salah satu anak pengasuh pondok pesantren besar di Jombang, di Nanyar. Beliau juga cucu Kiai Bisri Samsuri. Kurang apa lagi? Pahlawan nasional. Pahlawan nasional NU. Mau cari yang bagaimana lagi orang NU? Masyarakat NU, kultur NU, pemimpin NU. Ya kalau misalnya ada struktur yang bilang begana begini, ya itulah. Udahlah kita lewatin aja lah. Jadi saatnya lah ini ya, momen ini ya, Bapak Haji ya, untuk bersatu NU, untuk bagaimana mengantarkan putra terbaiknya gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini terakhir nih Bapak Hasbi, sebelum tutup mungkin karena terlalu panjang juga nanti, pesan nih untuk anak muda biar tidak apatis terhadap dunia politik ini, kira-kira itu apa nih yang harus disampaikan? Anak muda ini harus berpolitik, kalau tidak berpolitik tidak apa-apa, tapi harus mengerti politik. Karena perjuangan itu tidak akan bertahan, ideologi tidak akan bertahan, apapun tidak akan bertahan jika tidak di backup oleh kekuatan politik. Nah, anak-anak muda harus tahu politik. Kalau dia tidak mau aktif di dalam politik, tidak ada masalah, tapi harus tahu politik. Harus tahu politik. Harus tahu politik. Harus tahu politik. Karena kebijakan masa depan mereka itu ada di tangan-tangan politisi. Iya, ada tangan-tangan politisi. Oke. Harus mengerti. Harus mengerti politik. Jangan sampai kita dipolitisasi. Gitu kan. Ini pesannya nih, jangan mau dipolitisasi. Iya, itu. Jadi harus ngerti politik. Oke, pemirsa PKB Talks dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita santai tapi kelihatan serius dan cukup tegang. Ya. Tapi tidak mengurangi konten kita yang sangat berbobot ini. Pemirsa, terima kasih sudah setia menemani podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Ya, sama-sama. yang telah menyediakan waktunya untuk menerima kita berbincang tentang kiprah perjuangan pemikiran dari Bapak Hasbi sebagai tokoh dan juga pejuang Nahdlatul Ulama dan tokoh masyarakat Betawi. Mungkin akan banyak lagi yang perlu kita kupas, tapi mungkin tidak hari ini, bisa disambung di momen-momen yang berikutnya Bapak Hasbi ya. Insyaallah. Oke, terima kasih pemirsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.